Hari ini materi kita sebenarnya bagaimana pendekatan restoratif justice. Sebelum kita masuk ke materi, kita harus mengenal dulu bagaimana ajas-ajas hukum terkait dengan restoratif justice. Jadi ada yang kita kenal dengan restoratif justice, mediasi penal, ultimum remedium. Yang tiga ini harus dikuasai oleh penyidik selaku law enforcement, penegak hukum, ya. Yang tiga ini harus punya, karena inilah landasan kita, menjadi pegangan kita untuk melakukan suatu proses penyidikan. Kalau itu nggak dapat, berarti kita nanti hanya menganut ke dogmatik hukum. Nah, itu dia, harus masuk ke teori, filsafat harus masuk. Makanya hari ini PP 58 perubahan PP 27 itu sudah dirubah, karena untuk mencapai itu harus minimal paling tidak strata 1. Ilmu hukum itu kan ada beberapa lapisan. Ilmu hukum ada beberapa lapisan itu. Yang pertama dogmatik hukum. Kalau sudah sampai magister itu baru masuk teori. Kuliah S3 nanti main filsafat. Tetapi kalau bisa pas S1 menguasai 3 lapisan ini kan bagus. Apalagi sedang menyandang sebagai penyidik. Jadi restoratif justice tadi atau mediasi penal, ultimum remedium. Jadi maksudnya begini, ultimum remedium itu ada perbuatan kalau bisa senjata terakhir itu adalah pidana. Tetapi secara eksplisit tidak diatur. Apa itu restoratif tidak diatur? Makanya dengan seluruh para law enforcement, baik dari kepolisian, baik dari kejaksaan, Perja nomor 15 tahun 2020 ini pun sudah buat juga di kejaksaan. Jadi restoratif justice pra penuntutan. Jadi kalau mereka sudah misalnya sampai kepolisian, sampai kejaksaan sudah melakukan yang tadi pendekatan ini, mereka hentikan penuntutannya. Jadi diharapkan kepada semua penyidik, baik mungkin juga ada sal intelkam yang bersinggungan di lapangan dan Babin Kaptipmas juga, kita benar-benar utamakan dulu ultimum remedium sebelum perkara itu dilanjutkan. Jadi jangan lagi berpikir dogmatik hukum. Itu kan ada beberapa lapisan. Dogmatik itu paling terakhir. Setelah itu teori hukum, baru nanti filsafat hukum. Nah, itu dia. Jadi harus bisa ditembus ke sana. Kalau tidak, sampai kapanpun kita penegak hukum ya begitu aja, masuk mau berdamai mau apa lanjut. Ini tidak masuk, teori nggak masuk, filsafat nggak masuk. Itu mah diharapkan mungkin bisa dibaca PP 58 perubahan PP 27, minimal strata 1 harus sebagai penyidik, bukan S1 hukum ya, strata 1 boleh yang lain. Kenapa? Itu sudah bisa menembus paling tidak teori hukum atau sosiologi hukum. Makanya strata 1 minimal. Jadi mengurangi penyimpangan-penyimpangan di lapangan. Itu dia. Jadi itu mungkin yang perlu dipahami. Jadi untuk pendekatan restoratif justice ini inilah yang saat ini ditekankan ke seluruh para law enforcement, baik kepolisian, baik kejaksaan, supaya masyarakat merasa adil. Karena keadilan itu bisa kita temukan di tengah masyarakat, penyidikan, di penuntutan, di pengadilan. Itu bisa kita temukan keadilan. Jadi bukan patokannya itu, oh iya siapa tuh ya penganiayaan diputus 3 bulan, adil bener tuh. Menurut siapa? Menurut tersangka pasti tidak adil. Tapi kalau yang tadi selesai, lakukan secara formin, nanti ada secara formin, secara material ya. Selesai semua itu, mainkan, tercapai keadilan. Itulah yang diharapkan oleh Bapak Kapolri itu, supaya masyarakat dengan penegak hukum itu memang harmonis dia. Itu yang harus kita tekankan. Sebenarnya dari dulu sudah ada, dari KUHP sudah ada, ajas hukum, restoratif justice, ultimum remedium, mediasi penal sudah ada. Hanya implementasinya lah yang belum dilakukan. Inilah terobosan baru, sudah berani memberikan
dan sudah dimasukkan dalam Perkap. Perkap ada juga 6 tahun 2019 pasal 12, kembali juga di Perpol tahun 2021 sudah dimasukkan. Inilah menjadi acuan. Jadi hari ini kita masuk untuk materi tentang ini, penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif justice di Perkap Perpol nomor 8 tahun 2021. Tetapi kalau kita melihat di Perkap, ini Perkap 6 tahun 2019, nanti boleh dibaca di pasal 12. Ya, Perkap nomor 6 tahun 2019 untuk reskrim ya, tentang penanganan tindak pidana. Tapi kalau di Perpol yang terbaru nomor 8 tahun 2021. Pasal 3, jadi apabila persyaratan restoratif justice di Perpol ini ada di pasal 3 ini. Penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif justice ini dalam pasal 2 harus memenuhi syarat umum dan khusus. Jadi yang tadi itu ada pendekatan restoratif justice, ada syarat formil, ada syarat material untuk menyelesaikan. Jadi tidak semua dilakukan pendekatan restoratif. Nanti narkoba tidak mungkin kan, atau tindak pidana korupsi, teroris kan nggak mungkin. Jadi nanti ada ruang lingkupnya, perkara apa saja, syaratnya apa saja supaya bisa dilakukan pendekatan restoratif justice untuk menyelesaikan perkara ya. Ini untuk syarat umum ini ya. Pada ayat 1 berlaku untuk penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan pada fungsi reserse. Lanjut Bang, lanjut ke pasal 4 aja. Nah, ini dia Pak ya. Di pasal 4 syarat material dan formil. Ini materialnya. Pasal 5 lanjut. Ya ini Pak. Persyaratan material sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 tadi meliputi ini. Kalau kita melakukan penyelesaian perkara secara restoratif justice, syarat ini harus punya secara material. Perkara itu harus tidak menimbulkan keresahan dan penolakan di masyarakat, tidak berdampak kompleks sosial, tidak berpotensi memecah belah bangsa, tidak bersifat radikalisme dan separatisme, bukan pelaku penanggulangan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan. Ini pelaku pengulangan itu apa itu biasa? Residivis kan? Ah, ini. Jadi materialnya ini, kalau misalnya materialnya di luar ini, boleh dilakukan syarat untuk restoratif justice Pak. Simpel. Jadi nanti penyidik bisa, apabila ada perkara nanti teroris, bisa nggak ya? Langsung baca aja nih Pak. Wah, nggak bisa. Nanti kalau teroris diselesaikan, nanti kita pula yang masuk, ya kan? Nah ini, jadi syarat materialnya ini. Jadi tidak menimbulkan keresahan, tidak berdampak konflik sosial, ya, berpotensi memecah belah bangsa. Ini kalau di luar ini berarti boleh. Kalau penganiayaan biasa, kalau penganiayaan masuk nggak dalam hal ini? Yang poin ter ini tidak masuk kan? Berarti dia masuk, boleh dia masuk ke penyelesaian restoratif justice. Kalau pencurian, ya tidak masuk juga kan? Berarti boleh dilakukan pendekatan restoratif justice. Untuk syarat formil, nanti Pak. Nah ini di pasal 6. Persyaratan formil sebagaimana dimaksud ya tadi, perdamaian dari kedua belah pihak kecuali untuk tindak pidana narkoba. Ini dia untuk formilnya. Jadi di samping material tadi sudah punya, makanya penyidik di sini harus di luar kepala itu, supaya bisa nanti bagaimana ruang lingkup masuk dalam pendekatan restoratif justice. Secara material tadi sudah, material harus punya. Jadi perdamaian di sini jangan nanti penyidik ikut di dalam. Tidak boleh. Sudah berdamai aja dulu, nggak boleh. Jadi nanti kita bentuknya cukup kita terima nanti secara de facto, ya, perdamaian mereka kita ambil, nanti mereka serahkan. Itu nanti untuk ini. Tapi pengecualian kan udah tahu ya, terorisme, narkoba itu tidak masuk dalam hal ini ya. Terus lanjut yang kedua, pemenuhan hak-hak korban dan tanggung jawab pelaku kecuali untuk tindak pidana korupsi, ya, pemenuhan hak korban. Jadi misalnya yang tadi kan, misalnya dipukul, berobat berapa, misalnya kan, hak dia tadi itu boleh dipulihkan. Sebenarnya kan ini konsepnya adalah pendekatan antara korban dan si ini, pemenuhan untuk keadilan tanpa apa? Tanpa unsur ada paksaan dan juga tanpa, jadi teorinya itu bukan jadi teori untuk pembalasan gitu loh kita.
dalam hal ini. Jadi mengadakan pemulihan ke tempat semula. Jadi pemulihan kepada keadaan semula dengan cara pendekatan ini tanpa melakukan pembalasan. Sebenarnya itu. Jadi mendekatkan sebenarnya kembali ke semula dengan cara itu. Jadi nggak perlu lagi tahan dulu, masukkan ini sampai sidang. Itu pun dampaknya panjang, Pak. Kita memproses penyidikan, biaya RAB, masuk sel, biaya makan lagi, negara lagi nanggung, sampai ke LP, oper kapasitas, banyak. Kan menjangkau ini kan harus ke teori hukum juga masuk, itu kan meta teori lagi ya. Makanya diharapkan yang 3 lapisan tadi itu harus dipunyai, Pak ya. Ilmu hukum itu ada 3 lapisan itu tadi, dogmatik hukum, teori hukum, filsafat hukum. Mungkin lanjut yang ini, berarti pemenuhan hak ini sudah ada. Baru perdamaian ini dibuktikan dengan surat kesepakatan perdamaian yang ditangani oleh para pihak. Jadi perdamaian tadi itu bukan hanya para pihak saja, nanti akan dilibatkan orang tua kalau memang ini boleh, dan tokoh masyarakat nanti di lapangan, diketahui di bawah. Itu sampai segitunya kan, biar memang benar-benar ini ya memang tidak ada paksaan dari siapapun. Kadang-kadang kan orang berdamai, nanti kalau nggak berdamai keluar nanti dari sana selesai. Apanya selesai nggak tahu kan? Siapa tahu kan? Menghindari itu diketahui nanti ketua RT lagi di bawah. Jadi untuk perdamaian ini, Pak ya. Ini. Terus kalau hak korban tadi ini mengembalikan barang, mungkin dalam perkara pencurian bisa ya, mengganti kerugian ya, bisa jadi mengganti biaya perubatan ini, bisa mengganti kerusakan yang timbul. Ini formil ya. Nah, ini harus dipunyai, Pak. Kalau sudah punya itu dituangkan dalam ini, tapi dituangkan maupun tidak dituangkan tidak masalah di perjanjian mereka. Yang penting sudah sepakat, ada agreement mereka berdua kedua pihak bahwa ini tidak akan lagi mempermasalahkan, boleh, nggak apa-apa. Tapi penyidik atau siapapun nanti di lapangan harus poin ini harus dipunyai, ditanya betul nanti supaya tidak terjadi di kemudian hari. Ini pun pijakannya nanti belum ada. Secara regulasi mengatakan bahwa memungkinkan juga nanti dilakukan upaya hukum pra peradilan, bisa juga, walaupun tidak masuk dalam ruang lingkup pra peradilan. Karena kalau kita mengacu pra peradilan kan pasal 77, salah tangkap, salah tahan, penghentian penyidikan, penghentian penuntutan. Perluasan putusan MK 21 tahun 2014, ya kan, penetapan tersangka, penyitaan, penggeledahan. Jadi nggak masuk juga, tetapi bisa dengan ada terobosan hukum. Nah itu, makanya harus benar-benar ini harus dipahami, harus mendalam, gitu, supaya potensi-potensi itu tidak lagi muncul, gitu ya. Jangan nanti perdamaian udah oke, selesaikan, mainkan, bukan gitu, Pak. Nanti material dan formil ini harus dipunyai supaya pas RJ-nya, restoratif justice-nya, gitu ya. Nah, kemudian ini pemulihan hak sebagaimana masuk pada ayat 3 ini tadi kan dibuktikan dengan surat pernyataan sesuai dengan kesepakatan yang ditangani oleh pihak. Jadi dengan adanya perjanjian tadi tetap masih dibuat pernyataan, coba. Bahwa dia menyatakan walaupun surat pernyataan sebenarnya kan bersifat privat. Saya menyatakan itu kan privat, biasa di perdata kan. Tapi nggak apa-apa, paling tidak dia sudah mengutarakan dalam sebuah tulisan, menyatakan. Kalau kekuatan hukum sebenarnya itu kan kalau di perdata itu kan privat. Saya menyatakan, bisa saja menyanggah. Itu untuk apa? Kasus hukumnya kan. Ini harus ya. Format surat kesepakatan ini tercantum dalam lampiran. Oke, itu bebas. Ada juga di perkap diatur. Jadi formatnya tidak masalah. Silakan aja formatnya apapun. Yang penting poin-poinnya atau pointernya masuk dalam formil dan material tadi supaya boleh dilakukan pendekatan restoratif justice. Kan? Jadi ini berlaku bukan hanya untuk reskrim, berlaku untuk Babin Kamtibmas juga sering di lapangan. Karena kan Babin Kamtibmas juga sebagai instrumen Polri juga yang paling dekat dengan masyarakat. Kadang-kadang suami istri ribut sampai lempar baju keluar, ribut, Babin yang datang. Kan nggak mesti lapor, selesaikan.
harus memiliki kecerdasan dalam hal bagaimana mencapai ya pendekatan tadi, memecahkan masalah, memecahkan problem solving, ya kan? Harus lebih cenderung sebenarnya Babin Kamtibmas ini harus punya. Kapan batas untuk melakukan RJ tadi? Pak Lukman paling paham itu sebenarnya. Pak Lukman ya? Cuman kayak siapa? Oh, aja. Iya. Jadi kalau di situ batasnya sebenarnya sebelum kita menyampaikan SPDP itu secara ini. Tetapi memungkinkan walaupun sudah kirim SPDP, mereka melakukan kan nanti ada ranahnya itu di penuntutan. Kalau sudah damai pada proses penyidikan terus sampai ke penuntutan nanti ranahnya jaksa untuk melakukan penghentian penuntutan. Tapi memang implementasi di lapangan banyak tuh. Sudah mau berdamai, selesaikan, kirim labjunya ke apa? Itu namanya SP3, bukan level RJ lagi nanti. Supaya tahu nanti intinya Pak, jangan nanti sudah SPDP buat RJ, gak masuk lagi sebelum SPDP dikirim. Tetapi kalau sudah SPDP dikirim berdasarkan pasal 109 ayat 2 ya, penghentian perkara bukan merupakan peristiwa pidana, tidak cukup bukti atau demi hukum ya, nebisin idem dan luar sah perkara itu boleh dihentikan. Mungkin di situ masuk, tinggal kirim apa labju dikuatkan dengan SP3, itu ke SP3 bisa. Tapi kalau untuk RJ jangan. Upaya paksa itu kan pemanggilan, kak, han, geledah. Upaya paksa itu upaya paksa. Upaya hukum banding, kasasi, PK, upaya hukum luar biasa kan, itu harus. Terima kasih atas kehadiran hari ini. Mungkin sama-sama kita untuk penekanan kita sama-sama ya. Kita harus mengimplementasikan program Kapolri ini yang ke-8 ini adalah menyelesaikan suatu case dengan cara pendekatan restoratif justice. Walaupun secara de facto, secara eksplisit tidak diatur di KUHP, tetapi di aturan kita juga sudah diatur walaupun secara intern, tetapi dengan adanya tadi sudah dilakukan formil material, potensi-potensi untuk melakukan upaya hukum terhadap kita itu sudah sangat kecil. Jadi kalau kita memulai dari sekarang, itu sudah dampaknya kepada masyarakat dan pemerintah. Tadi kan tahu kan, masyarakat tadi merasa adil, pemerintah tadi pengeluaran nggak begitu ini, itu harus sampai ke sana. Ya, itu harus dipegang dari sekarang seluruh anggota Polri, law enforcement, yang gitu kan. Yang kedua, tolong dipahami lapisan ilmu hukum. Jangan hanya dogmatik hukum saja, masuk ke teori dan filsafat hukum. Kalau itu sudah dipegang, luar biasa hasilnya. Sama-sama kita mendoakan Polri tetap jaya, jaya dan jaya. Selamat siang, terima kasih.